Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini karena anugerah Allah kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Walaupun saat ini kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Tapi biar kiranya itu tidak mengurangi waktu kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu yang terkasih, dengan kerendahan hati, saya mengundang untuk hadir dan masuk di dalam ibadah kita hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah pada hari ini didasari dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam ibadah kita. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Mazmur 99 ayat yang ke-9 akan melandasi ibadah kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita tinggikan namanya. Kita datang untuk menyembah Dia, Allah yang kudus. Beri puji, beri hormat, sebab hanya Dia yang layak untuk disembah. Mari kita katakan, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Dia berkuasa, Dia yang mulia. Dipuji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Katakan haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari kita katakan sekali lagi dengan kesungguhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau berikan hormat kita hanya bagi Yesus, bagi Allah kita. Bagi Yesus yang duduk di tahta, Berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya,
sembah Kau Yesus. sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Sembah Kau Yesus. Sekali lagi ku sembah Kau Yesus. Sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau. Mari ya Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakui segala dosa, pelanggaran kita yang kita lakukan. Setiap kali, setiap hari yang mendukakan hati Tuhan. Biar singer akan menaikkan satu buah pujian. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh mengakui segala dosa-dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Engkau yang kudus, Engkau pula yang mulia. Kami ini hanya orang-orang yang penuh dengan dosa Tuhan. Kami yang sering dan selalu hidup di dalam kedagingan kami. Kami yang hidup selalu mengikuti apa yang kami mau. Tapi kami lupa Tuhan, bahwa Engkau yang sudah memberikan anugerah kehidupan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan. Saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui segala dosa-dosa pelanggaran kami. Kami mengaku tidak hidup menurut contoh dan teladan Engkau ya Tuhan. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau yang sudah menebus kami, Engkau yang sudah membebaskan kami dari dosa dan maut. Kami juga tidak melakukan kasih dan kebenaran yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Kasihanilah dan ampunilah umat-Mu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa pengakuan dosa kami yang hanya kami alaskan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah memohonkan doa kami. Amin. Berbahagialah kita yang telah memohon pengampunan dosa pada Allah. Dan firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 yang mengatakan demikian. Firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan berdasarkan isi perkataan Allah di dalam firman-Nya, maka setiap kita telah diampuni akan dosa-dosanya. Syukur kepada Allah. Dan sebagai orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya dan telah menerima kasih karunia dari Allah,
Marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Tuhan, karena rencana Tuhan selalu indah buat kita semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita pujikan pujian yang begitu indah, yang mengatakan, ini aku Tuhan, ini aku siap untuk dibentuk sesuai dengan rencana-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Mari kita katakan, Tuhan, jadikan aku alat di dalam setiap rencana Tuhan. Jadikanku alat dan bentuklah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari katakan sekali lagi, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus,
Saya persilahkan kepada hambanya untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Jikalau kita kembali boleh diberikan kesempatan masih bisa beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Dan kita sebentar lagi bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk pembacaan dan perenungan firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami saat ini kembali kepadamu bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Meskipun kami masih terus menghadapi wabah COVID-19, kami masih harus untuk sementara waktu kami harus beribadah bersama keluarga kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Tapi Tuhan, kami sekali lagi bersyukur karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Dan kami mohon kiranya hati yang terus rindu kepada Tuhan, rindu untuk terus berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah kami, biarlah sungguh-sungguh itu terus ada dalam diri kami dan hati kami Tuhan. Sekali lagi kami juga menyerahkan untuk ibadah ini ke dalam tangan-Mu, secara khusus dalam pembacaan dan perenungan firman yang akan kami renungkan bersama-sama sesaat lagi ini ya Tuhan. Kami mohon pimpinan, kami mohon penyertaan-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami, juga untuk hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong dan mengurapinya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang sudah kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada ibadah kita hari ini. Yaitu terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Bacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 8 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri, Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, yang merenungkan, terlebih lagi yang melakukan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang baru saja kita baca ini adalah merupakan sebuah kisah yang tentunya sering kali kita dengar. Sebuah kisah di mana Yesus diperhadapkan kepada seorang perempuan yang berbuat dosa atau yang berbuat zina.
yang diberikan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi dibawa menghadap kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kisah ini kita melihat sekali lagi sebuah kisah yang merupakan salah satu bagian daripada konflik antara ahli Taurat, orang Farisi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak konflik-konflik yang dicatat di dalam Injil antara orang Farisi dan ahli Taurat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian kisah yang baru saja kita baca ini adalah merupakan salah satunya. Dan ketika kita melihat kisah ini, maka kita akan mendapatkan beberapa pelajaran yang penting. Secara khusus ketika kita melihat konflik antara orang Farisi, para ahli Taurat dengan Tuhan Yesus di sini. Melihat satu realita yang sama. Ketika diperhadapkan kepada ada seorang wanita, seorang perempuan yang ketahuan berbuat zina. Bagaimana respon daripada kedua daripada orang Farisi dan ahli Taurat, demikian juga daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kita akan melihat melalui bagian firman Tuhan ini beberapa hal yang penting yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama kita melihat siapa dan bagaimana sikap daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Yang kita bisa simpulkan mereka kita bisa golongkan sebagai para pemimpin agama. Di dalam menghadapi sebuah realita adanya seorang wanita yang sedang berdosa. Karena dia ketahuan berbuat zina. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, yang jelas adalah orang Farisi dan ahli Taurat sebagai pemimpin agama. Hidup mereka itu adalah hidup yang penuh dengan kemunafikan. Kenapa, saudara? Karena mereka hatinya dipenuhi dengan kebusukan. Dipenuhi dengan yang namanya kelicikan. Dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Meskipun mereka menampilkan sebuah kehidupan keagamaan yang begitu luar biasa. Bahkan dia ketika membawa wanita itu di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia dengan mengutip bagian daripada hukum Taurat yang ditulis oleh Musa. Mengenai bagaimana hukuman yang harus dijatuhkan kepada seorang yang ketahuan dia berzina. Yang diungkapkan di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Meskipun mereka menampilkan sesuatu yang begitu seolah-olah menyatakan bahwa kehidupan keagamaan mereka begitu luar biasa. Tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kemunafikan. Karena yang di luar dengan yang di dalam tidak sama. Maka itu Tuhan Yesus seringkali mengecam mereka. Mereka bagaikan kubur yang dilabur putih tetapi dalamnya itu penuh dengan kebusukan. Dan itu terlihat di dalam konflik ini. Karena tujuan utama daripada orang Farisi dan ahli Taurat ini ketika menghadapkan seorang perempuan yang berzina di hadapan Tuhan Yesus. Tujuannya bukan meminta nasihat, bukan meminta pendapat, tetapi tujuannya semata-mata adalah ingin mencobai Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka sebenarnya tahu apa yang seharusnya mereka lakukan menurut hukum Taurat Musa. Mereka harus dirajam, tapi mereka bertanya kembali kepada Tuhan Yesus karena ada agenda tersendiri. Mereka ingin menjebak, ingin mempersulit, bahkan ingin mencari kesalahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayat yang ke-6a. Di mana dikatakan demikian. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalakannya. Jadi jelas sekali Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita melihat motivasi, isi hati daripada para ahli Taurat dan orang Farisi ini. Mereka sungguh-sungguh memiliki niat yang tidak baik secara khusus terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di sini kita belajar Bapak Ibu. Bahwa perilaku keagamaan itu tidak selalu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Jikalau itu tidak disertai dengan hati yang tulus. Hati yang benar. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata. Ketika ditanya juga oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Ketika murid-muridnya makan tidak mencuci tangan. Lalu Tuhan Yesus berkata.
Manakah yang lebih menajiskan? Yang masuk ke mulut ataukah yang keluar dari mulut? Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus selalu mengatakan sesuatu yang keluar daripada mulut kita, itu adalah keluar daripada hati. Hati yang penuh dengan kelicikan. Hati yang penuh dengan kejahatan. Dan disitulah yang menajiskan. Dan di sini kita nampak sekali lagi bahwa ahli Taurat dan orang Farisi itu memiliki hati yang seperti itu. Dan bila ini juga menjadi bagian daripada periksa daripada hidup kita. Supaya kehidupan keagamaan kita, iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Sebagai orang-orang yang mengatakan saya adalah orang-orang yang menjadi anak-anak Tuhan. Sebagai pengikut Kristus. Biarlah kehidupan iman kita tidak hanya sekedar kita melakukan perilaku agama. Tapi biarlah itu juga didasari oleh sesuatu kerohanian yang mendasari akan perilaku agama kita. Yaitu hati yang tulus. Hati yang benar di hadapan Tuhan. Yang kita sembah, yang kita ikuti, yang kita sanjung, dan yang kita hormati. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Kemunafikan daripada para pemimpin agama ini. Para ahli Taurat dan orang Farisi ini. Akhirnya membuahkan satu tindakan berikutnya, saudara. Yaitu bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini akhirnya jatuh ke dalam hati yang lebih cenderung suka menghakimi. Ini yang dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Maka ketika dia membawa perempuan berdosa itu, mereka cenderung untuk mau menyatakan penghakiman mereka. Dan mereka memikirkan, mengerti hukum Musa pun secara hurufiah. Bahwa mereka yang ada hanyalah orang ini berdosa, harus dijatuhi hukuman. Kenapa orang Farisi dan ahli Taurat ini lebih mudah dan cenderung untuk menghakimi orang lain? Karena mereka memiliki kesombongan akan rohani. Mereka merasa dengan menampilkan akan perilaku agama mereka. Mereka menganggap dalam hatinya mereka adalah orang yang paling benar. Mereka adalah orang yang paling bersih hidupnya. Mereka adalah orang yang paling suci. Sehingga dengan demikian mereka begitu mudah menghakimi orang lain. Penghakiman yang tanpa ada belas kasihan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah juga yang harus kita waspadai Bapak Ibu. Ini juga bisa menjebak kita. Kita mungkin lebih mudah menghakimi orang lain. Menghakimi akan saudara kita yang jatuh di dalam dosa. Kita lebih cenderung hanya memberikan penghakiman. Penghakiman yang hanya untuk menjatuhkan mereka. Tapi tidak ada memiliki spirit. Hati yang penuh belas kasihan. Hati yang tetap membangun. Hati yang menguatkan. Artinya apa? Artinya dalam penghakiman kita itu. Kita tetap disertai dengan hati yang bukan sekedar menghakimi untuk menjatuhkan. Akan saudara kita yang mungkin sedang bergumul dengan dosa. Yang mungkin dia sedang melawan akan kelemahan dirinya dan dia jatuh di dalam dosa. Tapi kita cenderung untuk menjatuhkan, bukan kembali menolong, menasehati, menegur, tetapi menegur dengan penuh kasih supaya mereka tetap boleh dikembalikan, dipulihkan untuk kembali memiliki hidup yang lebih baik di hadapan Tuhan. Itulah yang seharusnya harus kita miliki sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh terlebih lagi yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu mengajarkan supaya kehadiran kita adalah menjadi kehadiran yang saling membangun. Kehadiran yang saling menguatkan. Bahkan juga kehadiran yang juga tentunya ketika kita tahu saudara kita sudah jatuh dalam dosa. Kita tentunya bisa menegur dan menasehati tentunya. Tetapi nasihat kita adalah nasihat yang bersifat membangun. Bukan menjatuhkan. Bukan ketika ada saudara kita yang jatuh dalam dosa. Malah kita menjadi kita jadikan itu sebagai berita. Kita viralkan menjadi gosip. Dan akhirnya membuat saudara kita justru menjadi terkucilkan. Menjadi terpuruk hidupnya. Mari kita mengembangkan satu perilaku kehidupan iman kita di hadapan Tuhan. Jangan seperti para ahli Taurat dan orang Farisi ini. Yang selalu cenderung menghakimi, menjatuhkan dan mengucilkan orang-orang yang dianggap berdosa. Padahal dia tidak lepas, tidak luput juga dari dosa yang mereka juga lakukan. Oleh karena itu Tuhan Yesus ketika di dalam Matius pasal yang ke-7, ketika dia berbicara jangan menghakimi, dia juga berkata ke dalam pesannya di dalam khotbah di bukit itu, janganlah engkau menghakimi saudaramu. Bukan berarti kita tidak boleh menegur,
Bukan berarti kita tidak boleh menasehati, kita boleh. Tetapi yang tidak boleh yang kita lakukan, kita jangan menghakimi itu kalau kita selalu menganggap diri kita yang paling benar dan orang lain itu perlu dikucilkan. Maka itu Tuhan Yesus berkata, jangan kau hanya melihat selumbar di mata akan saudaramu, tapi engkau tidak melihat balok di depan matamu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada kita. Kita juga harus selalu sadar ketika kita jatuh ke dalam hati yang suka menghakimi. Selalu kita periksa diri kita. Kita harus sadar bahwa diri kita juga ada banyak kelemahan. Kita juga banyak yang namanya kesalahan. Mari kita belajar rendah hati. Oleh karena itu, biarlah kita terus minta kepada Tuhan. Supaya Tuhan menguatkan kita. Supaya Tuhan menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang bukan menjadi orang-orang yang hanya berperilaku agama, tapi penuh dengan kemunafikan. Saudara, itulah sebabnya saudara, mari kita memiliki satu kehidupan yang selalu sadar bahwa perilaku agama kita itu tidak selalu menjamin kita menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Jika itu tanpa didasarkan kepada hati yang tulus dan benar. Mari kita terus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Saudara, selanjutnya kita melihat sekarang daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang dikontraskan dengan perilaku dan sikap daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Di sini kita melihat Tuhan Yesus merespon kepada sikap daripada ahli Taurat dan orang Farisi, tapi juga merespon kepada perempuan yang berdosa ini. Saudara, siapakah Tuhan Yesus di sini? Kita melihat daripada diri daripada Tuhan Yesus Kristus ketika dia menghadapi persoalan perempuan yang berdosa ini. Kita melihat bahwa Yesus Kristus di sini adalah pribadi yang maha tahu, pribadi yang bijaksana. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus tahu apa yang menjadi kemunafikan, apa yang menjadi motivasi daripada para ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan Yesus tahu. Oleh karena itu Tuhan Yesus ketika merespon pertanyaan daripada ahli Taurat dan orang Farisi itu, dia tidak langsung menjawabnya. Tapi dia membungkukkan badan, dia menulis di tanah. Dan memang di dalam tafsiran manapun dan dalam teks Alkitab sendiri tidak dijelaskan Tuhan Yesus sedang menulis apa. Tidak dijelaskan. Tapi ada penafsir yang mengatakan dia sedang menulis 10 hukum Allah. Tapi itu juga banyak dibantah karena itu terlalu mengada-ngada. Karena memang tidak jelas di dalam teks Alkitab sendiri menjelaskan tentang tulisan apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus. Tapi paling tidak saudara, ada penafsir yang lain yang mengatakan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, paling tidak Tuhan Yesus melakukan sesuatu hal. Yaitu supaya ada jeda sedikit di situ. Supaya konflik ini tidak menjadi satu konflik. Yang akhirnya konflik yang semakin menjadi konflik yang tidak terkendali. Tetapi Tuhan Yesus akhirnya memberi jeda, dia membungkuk, dia menulis di situ. Dengan tujuan mungkin bisa juga supaya para ahli Taurat dan orang Farisi itu memiliki kesempatan untuk terus menantikan apa yang akan menjadi jawaban daripada Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus memang menjawab, saudara. Justru dengan jawaban yang mengagetkan, mengejutkan, di luar dugaan daripada para ahli Taurat dan orang Farisi. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus menjawab demikian. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melempar batu kepada perempuan itu. Istilah tidak berdosa di sini itu memiliki arti yaitu segala dosa. Dosa yang dilakukan secara khusus tentunya ini menunjuk kepada orang Farisi dan ahli Taurat itu. Bukan hanya dosa perzinahan, Bapak Ibu. Tapi segala dosa, karena ini ditujukan kepada orang Farisi dan ahli Taurat itu. Dan ini jawaban yang di luar dugaan daripada mereka. Kenapa? Ketika di dalam ayat yang keempat dan yang kelima, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, orang ini tertangkap basah, berzina. Lalu menurut hukum Musa dia harus dirajam batu. Lalu bagaimana menurut engkau guru? Ketika mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus diperhadapkan sebuah pertanyaan yang sulit di sini. Untuk menjawab dengan satu situasi yang sulit. Ketika Yesus menjawab rajam, maka dia akan kehilangan reputasinya sebagai orang yang dekat dengan orang berdosa.
Dia akan kehilangan akan reputasinya sebagai seorang guru yang dikagumi, yang diagung-agungkan secara khusus bagi orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang berdosa yang selama ini mengalami sentuhan kasih-Nya. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata, jangan dihukum, jangan dirajam, maka dia akan melanggar yang namanya hukum Taurat. Maka dia akan melawan, menentang yang namanya hukum Taurat. Yang juga dipegang tentunya dengan serius oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga dia melawan yang namanya hukum daripada Romawi. Di mana orang Yahudi tidak boleh membunuh. Setelah di tengah-tengah situasi yang sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Karena motivasi daripada orang Farisi dan ahli Taurat memang ingin menjebak Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menjawabnya dengan jitu. Maka jawaban dia tambahkan dengan barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa. Ini sebetulnya paralel dengan Imamat pasal yang ke-7 ayat 17. Yang menyatakan hal ini juga, tetapi tidak ada kata barang siapa orang di antara kalian yang berdosa yang boleh melempar batu. Karena mereka memang saksi. Di Imamat diatur yang menjadi saksi itu yang melempar batu pertama. Maka dia berkata, barang siapa yang di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melempar batu. Karena para ahli Taurat dan orang Farisi, dia berdiri bagaikan seorang saksi yang menangkap basah perempuan yang berzina ini. Dan di sini kita melihat, saudara, jawaban Tuhan Yesus begitu luar biasa. Di sini menegaskan kepada kita, siapakah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah pribadi yang maha tahu. Bahkan pribadi yang bijaksana. Maka ketika dia dijebak oleh kelicikan hati orang Farisi dan ahli Taurat, dia tahu hati mereka. Dan dengan menjawab dengan tepat dan benar. Kenapa? Karena Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Yesus adalah sumber bijaksana. Maka jawaban dia pasti bukanlah jawaban yang salah. Jawabannya adalah pasti jawaban yang tepat. Jawabannya pasti adalah jawaban yang benar. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Mari maka kita terus mengarahkan hidup kita untuk percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang maha tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Dia juga maha tahu segala sesuatu yang ada bahkan di dalam hati dan pikiran kita. Tapi dia juga adalah Allah yang maha tahu, pribadi yang maha tahu akan segala persoalan kita. Mari kita datang kepadanya. Jadikan dia tempat pengharapan dan sandaran kita. Tapi sekaligus dia juga adalah Allah yang bijaksana. Allah yang pasti memiliki cara dan jalan keluar yang benar dan tepat. Karena dia adalah sang kebenaran itu sendiri. Mari kita terus mengarahkan hidup kita. Untuk boleh terus datang kepadanya. Untuk bersandar, berharap hanya kepada dia. Dan mari kita terus memeriksa diri kita dengan benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu apapun yang ada dalam hati kita. Bila perilaku keagamaan kita pun. Bila perilaku yang didasarkan dengan hati dan motivasi yang benar. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Yesus lebih lanjut akhirnya juga dia memberikan respon. Setelah dia merespon kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Dia juga berespon kepada perempuan yang berdosa itu. Dan dia dalam responnya, dia mengatakan dalam ayat yang ke-11, dia berkata ketika para ahli Taurat akhirnya satu persatu pergi, mereka tidak ada yang melempar batu karena mereka tergelitik, mereka terusik hati nuraninya, bahwa mereka tidak bisa lepas dari yang namanya dosa. Maka Tuhan Yesus akhirnya bertanya kepada perempuan yang berdosa itu, adakah orang yang menghukum engkau? Ternyata perempuan itu berkata, tidak ada Tuhan. Maka ketika dia perempuan yang berkata tidak ada, maka Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Sebagaimana yang diungkapkan ayat 11, jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Di sini Yesus menyatakan kepada kita, dia adalah suatu pribadi, bahwa dia adalah Allah pribadi yang berotoritas dan penuh dengan belas kasihan. Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi memberikan pengampunan dosa. Yesus datang, dia bukan untuk menghakimi ketika dia datang ke dalam dunia ini. Meskipun dia juga adalah hakim yang agung,
karena sang kebenaran itu sendiri. Hakim yang adil karena dia adalah Allah yang adil. Tapi ketika dia datang, dia menjelma menjadi manusia. Dia datang untuk memberikan pengampunan dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dalam otoritasnya ini juga, akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, yaitu dia menyatakan kepada wanita yang berdosa ini sebuah pernyataan pesan dan nasihat yang juga bersifat perintah. Ayat yang ke-11b, Tuhan Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak, Ibu, Tuhan Yesus bukan saja pribadi yang maha tahu, yang maha bijaksana, bukan saja pribadi yang punya otoritas, yang berbelas kasihan, tapi dia juga dalam otoritas dan kuasanya juga. Dia adalah pribadi yang memberikan pemulihan kepada orang yang mau datang kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dialami oleh perempuan yang berdosa ini. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku tidak menghukummu. Sekarang pergilah, tapi janganlah engkau berbuat dosa lagi mulai sekarang. Inilah kabar baik, Bapak, Ibu. Dan secara khusus tentunya ini merupakan kabar baik bagi wanita yang berdosa tadi. Yang tadinya dia sangat begitu cemas. Yang tadinya mungkin penuh ketakutan. Dia siap untuk dirajam batu. Tapi sekarang dia dibebaskan dari rajaman batu itu. Karena apa? Karena Yesus yang membebaskannya. Karena Yesus juga menggenapi pembebasan daripada hukuman kepada kita orang-orang yang berdosa itu. Juga dia menjadikan dirinya. Dia menerima hukuman bagi kita. Orang-orang yang berdosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dari itu biarlah kita melalui hal ini. Sekali lagi kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Bahwa di tengah-tengah kehidupan kita di tengah dunia ini yang penuh dengan dosa. Di tengah-tengah segala kerapuan dan kelemahan kita yang kita di mana terus-menerus bergumul yang tidak bisa lepas daripada kuasa dan belenggu dosa itu. Ada kabar baik, Bapak Ibu. Kabar baiknya adalah Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memberikan pengampunan dosa dan memulihkan hidup bagi kita yang datang dan percaya kepadanya. Oleh karena itu biarlah kita juga, kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bersyukurlah bahwa kita memiliki Tuhan yang kita percayai sebagai satu pribadi yang maha tahu segala persoalan kita. Sebagai pribadi yang bijaksana, pasti dia bisa memberikan jalan keluar yang terbaik dan benar. Tidak mungkin salah, saudara. Dan dia juga adalah pribadi yang selalu peduli, pribadi yang berbelas kasihan kepada kita. Bahkan dia pun sudah memberikan yang terbaik buat kita. Memberikan yang paling berharga buat kita. Yang percaya kepadanya. Yaitu kita beroleh pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal. Apalagi tentunya dalam kehidupan kita dalam hal-hal yang lain sekali lagi. Di tengah-tengah situasi apapun. Biarlah kita selalu berharap berpegang hanya kepada Yesus Kristus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai pribadi yang harus kita sandari. Termasuk ketika kita juga menghadapi. Sekali lagi kita masih menghadapi persoalan. Daripada menghadapi wabah COVID-19. Termasuk juga tentunya ada kecemasan-kecemasan yang baru. Ketika sekarang ini kita sebagai bangsa Indonesia. Kita sedang memasuki yang namanya fase yang namanya kehidupan normal baru. Saudara, di mana kita tentunya masih punya kecemasan-kecemasan tersendiri. Di mana kita mulai diberikan kesempatan. PSBB mulai dilonggarkan. Mulai kita menjalankan kehidupan kita. Di dalam normal yang baru ini. Supaya perekonomian pekerjaan kita boleh bergerak perlahan demi perlahan. Tetapi satu hal tentunya ada kecemasan-kecemasan tersendiri. Karena apa? Dalam masa-masa memasuki fase new normal. Atau hidup normal yang baru ini. Satu realita yang tidak bisa kita pungkiri. Bahwa virus COVID-19 itu masih ada. Masih ada di tengah-tengah kita. Dan ini tentunya menimbulkan sebuah kekhawatiran, kecemasan tersendiri. Tetapi mari di tengah-tengah yang seperti itu. Kita mohon sekali lagi kepada Tuhan. Kita pegang kembali Tuhan. Kita jadikan dari pengharapan. Dan mintalah terus bijaksana daripada Tuhan.
Di dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Tetap kita memakai bijaksana kita, hikmat kita untuk kita menghadapi kehidupan dalam fase new normal ini. Dengan tentunya tetap waspada, menjaga diri dengan baik, menjaga kesehatan kita dengan baik, selalu mau melakukan protokol-protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Namun di samping itu semua, kita tetap harus sadar, kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Kita perlu Tuhan yang lebih besar daripada persoalan ini. Tuhan yang lebih besar daripada COVID-19, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang punya kuasa yang luar biasa, yang maha tahu persoalan kita, yang juga adalah sumber bijaksana kita. Tapi dia juga adalah Allah yang berbelas kasihan kepada kita. Biar kita terus berpegang kepadanya. Terlebih lagi untuk keselamatan kekal kita. Tidak ada jalan lain, tidak ada pengharapan lain kecuali di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia bukan cuma memberikan belas kasihannya dan pemulihannya kepada wanita yang berdosa ini. Tetapi dia secara sempurna, dia menggenapinya ketika dia mati di atas kayu salib. Di mana dengan dia mati di atas kayu salib, kuasa dosa sudah dikalahkan. Kuasa iblis sudah dikalahkan. Dan hukuman dosa sudah dia tanggungnya. Maka bagi kita yang percaya kepadanya, hidup kita menjadi berarti. Hidup kita dipulihkan untuk memasuki hidup yang baru. Menjadi manusia yang baru. Dan sebagai manusia yang baru, maka pesan Tuhan Yesus di dalam ayat yang 11b tadi. Yaitu dia katakan, jangan berbuat lagi dosa mulai dari sekarang ini. Biar kita juga terus dengan kekuatan Tuhan. Mari kita jalani kehidupan kerohanian kita. Kehidupan iman kita bersama Tuhan. Tanpa kemunafikan. Tapi dengan hati yang tulus, hati yang benar, hati yang selalu mau terus diperbarui oleh Tuhan. Dan kita tidak lagi menjadi pribadi yang selalu mencintai akan dosa. Tidak menjadi pribadi yang selalu menikmati dosa. Tapi kita meninggalkan dosa itu. Kita bergumul di hadapan Tuhan. Sehingga kita akan menjadi pemenang. Dan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh manusia baru yang sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Mari kita terus berpegang kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam situasi apapun, datanglah kepada Yesus. Karena dia adalah pribadi yang maha tahu, berotoritas dan penuh belas kasihan. Maka kita akan mendapatkan yang terbaik darinya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami kembali boleh belajar daripada kebenaran firman-Mu. Kami sekali lagi bersyukur Tuhan. Karena kami di tengah-tengah situasi apapun yang kami hadapi, kami selalu memiliki kabar baik. Yang Kau nyatakan Tuhan, melalui diri daripada putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Satu pribadi yang memiliki otoritas, kuasa yang luar biasa. Satu pribadi yang menjadi sumber bijaksana dan sang kebenaran itu sendiri. Satu pribadi bahkan yang maha mengetahui segala sesuatu yang kami alami. Satu pribadi bahkan yang penuh dengan belas kasihan. Yang siap selalu untuk memberikan anugerahnya untuk memulihkan hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami saat ini yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan, pekerjaan, perekonomian, kesehatan. Kami terus mohon, biarlah Engkau terus menolong kami untuk kami belajar selalu memandang kepadamu. Berpegang teguh kepadamu ya Tuhan dan berharap kepadamu. Demikian juga Engkau menolong kami Tuhan supaya kami dalam kehidupan akan iman. Dalam perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan. Kami boleh terus bertumbuh Tuhan. Untuk menjadi manusia-manusia baru yang selalu terus hidup semakin hari semakin sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Berkatilah Tuhan setiap kehidupan daripada setiap kami, setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang terus bersandar dan berpegang kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan memohon kepadamu. Amin.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Kiranya firman Tuhan ini yang sudah diberitakan oleh hamba-Nya boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi berkat untuk kita menjalani hari-hari kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang zaman, di segala abad dan yang ada di segala tempat. Kita ikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja yang sudah tertera. Dan saat ini kita pujikan pujian, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di sepanjang hidupku. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Tuhan, kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan buat kehidupan kami. Pada saat ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, di mana kami sudah memuji dan mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Nya dapat menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami untuk melanjutkan kehidupan. Saat ini kami juga mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan, di mana kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami.
Berapapun yang kami berikan ini Tuhan, ini adalah bukti ucapan syukur kami atas segala berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kami. Ya Tuhan, saat ini kami memanjatkan doa-doa kami agar kami semua dihindarkan dari wabah virus corona. Kami memohon perlindungan-Mu untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami kasihi, untuk semua orang, agar kami semua terhindar dari serangan virus ini. Dan kiranya Engkaulah ya Tuhan yang menjadi benteng perlindungan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang saat ini sudah terserang. Kiranya Engkaulah yang menolong dan menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu untuk para dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis yang juga semua terlibat di dalam penanganan virus corona ini, yang sedang bekerja untuk menangani para pasien. Berikan mereka kesehatan selalu, berikan mereka kekuatan selalu, dan jauhkan mereka dari hal-hal yang lebih buruk lagi. Berdoa juga Tuhan untuk ketersediaan alat-alat pendukung medis yang dibutuhkan. Biar kiranya tangan pengasihan-Mu saja yang selalu menyediakan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk vaksin. Kiranya Tuhan juga boleh campur tangan di dalamnya. Biar kiranya vaksin ini boleh cepat ditemukan Tuhan, sehingga kami boleh hidup normal seperti dahulu. Saat ini kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu. Biar kiranya mereka juga tetap memiliki ketekunan untuk berdoa dan selalu semangat untuk selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan untuk rencana normal yang baru bagi gereja-gereja dimanapun, terkhusus gereja-Mu di tempat ini, GKT Betani, biar kiranya segala yang direncanakan ini semua dalam kendali dan rencana Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari saat ini kita kembalikan pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita nyanyikan doksologi dan doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Budiono. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan dan pujian kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya terus boleh menyertai dan memenuhi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Sekalian dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh dan ibadah selesai. Dipuji,
beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah, katakan